Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai perkuliahan materi kita pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Jadi pada pertemuan kali ini kita mulai membahas tentang ruang lingkup ekonomi. Sebelum membahas lebih jauh tentang mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, saya akan memberikan sedikit gambaran apa saja sih sebenarnya akan kita bahas pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Jadi ada dua kata kunci ya. Yang pertama adalah ekonomi mikro dan ekonomi makro. Jadi, memberikan pengetahuan dasar tentang ilmu ekonomi bagian ataupun dari sisi ekonomi mikro apa saja yang termasuk dalam ekonomi mikro. Contohnya adalah kegiatan rumah tangga, perusahaan, kemudian kegiatan penawaran dan permintaan, serta pembentukan harga di pasar. Dan yang cakupannya lebih luas kita kenal sebagai ekonomi makro. Nah, contohnya adalah kegiatan peran serta pemerintah dalam mekanisme pasar, kemudian pengaturan keseimbangan ekonomi, pendapatan nasional, dan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Contohnya adalah kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Nah, kita lihat, kita ulas sebelumnya ya. Jadi di mana sih letak ekonomi kok bisa ini mata kuliah teknik industri berbicara tentang ekonomi. Nah, dari bagian ini kita lihat bahwasanya teknik industri adalah suatu kegiatan, ada 3 aktivitas kunci, yaitu merancang, memperbaiki, serta memasang suatu sistem integral. Sistem integral ini terdiri dari apa saja, yaitu manusia, mesin, energi, informasi, dan material. Nah, modalnya apa untuk kegiatan merancang, memperbaiki, dan memasang ini? Nah, ternyata terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Ada matematika, ilmu alam, ilmu sosial, engineering, analisis, dan desain. Dalam rangka apa? Yaitu untuk memberikan spesifikasi, memperkirakan, evaluasi, dan memberikan performansi. Ya, ini adalah pengertian teknik industri yang dikemukakan oleh Sri Tomo Subroto. Tujuannya, setelah kita mempelajari mata kuliah ini, diharapkan kita dapat memahami tentang dasar dari ilmu ekonomi. Dengan demikian, kita dapat memahami konsep ekonomi sebagai bagian kompetensinya dan memberikan pengetahuan dasar untuk mata kuliah selanjutnya. Jadi, mata kuliah ekonomi teknik ya, mata kuliah linier berhubungan dengan pengantar ilmu ekonomi. Ini instruksinya menjelaskan pokok ekonomi, ruang lingkup ilmu ekonomi, konsep kemungkinan terbaik, dan konsep kelangkaan, pilihan alokasi. Nah, secara ilmu ekonomi kita dapat bedah menjadi 3 masa ya. Yang pertama adalah masa sebelum Adam Smith, dan masa sekarang, yaitu masa modern. Nah, masa sebelum Adam Smith sulit ya untuk ditemukan. Misalkan kita sering membicarakan tentang penggunaan emas sebagai sebuah alat tukar pada masa lalu, jual beli tanpanya adanya mata uang, kemudian selalu terjadi perubahan sampai akhirnya kenapa kok dunia menggunakan sistem pertukaran mata uang dolar. Nah, itu juga mengalami perkembangan dari masa ke masa. Kemudian era Adam Smith ya. Jadi Adam Smith ini menerbitkan sebuah judul buku yang terkenal, yaitu An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation. Jadi pemikirannya ditulis secara sistematis, dan Adam Smith ini dianggap sebagai bapak ilmu ekonomi. Pencetus dari bidang ilmu ekonomi adalah Adam Smith. Nah, yang akan menjadi pembahasan kita adalah masa modern, di mana terjadinya revolusi industri, teknologi semakin canggih, organisasi perusahaan yang semakin kompleks. Ini adalah tanda-tanda dari masa ekonomi modern. Kemudian terjadi pertumbuhan dan modernisasi kegiatan ekonomi. Nah, ini contoh pembahasannya, persoalan ekonomi, kegiatan ekonomi, wujud masalah dari perekonomian, dan pengertian kebutuhan masyarakat. Nah, pada dasarnya
Setiap orang selalu ingin memenuhi ataupun memuaskan kebutuhannya. Nah, persoalan-persoalan yang ada seringkali dijumpai adalah adanya kelangkaan. Kemudian ada banyaknya pilihan dan alokasi. Setiap orang membutuhkan orang lain. Nah, ini sebagai makhluk sosial. Nah, untuk terjadi suatu kegiatan ekonomi, pada dasarnya kegiatan ekonomi itu terdiri dari 4 prinsip utama, yaitu adalah produksi. Apa itu produksi? Yaitu kegiatan untuk menghasilkan. Kemudian konsumsi, kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Adanya pertukaran atau perdagangan, ya di sini adalah terjadinya kegiatan jual beli, serta distribusi, yaitu kegiatan pembagiannya. Nah, ini adalah suatu prinsip yang dikemukakan oleh Maslow tentang tingkatan kesejahteraan hidup manusia. Paling tidak dia harus memenuhi kebutuhan dasarnya yang paling utama. Jadi semakin meruncing, ya semakin ke atas, semakin kecil. Jadi ini memiliki arti bahwa semakin orang yang sedikit mencapai pada tingkatan paling atas, ya ini self actualization. Jadi kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, paling tidak dia harus hidup, ya adanya air, makanan, kemudian tempat tinggal, pakaian. Nah, ini reproduksi juga masuk kebutuhan dasar, ya, dan kebutuhan paling atas adalah self actualization, ya. Ini biasanya semakin atas ini orang-orang misalkan mereka sudah menganggap bahwa aktualisasi diri, kemudian kekuatan, kebebasan, ya mereka ingin memiliki pengaruh, ketua menjadi mendaftar menjadi DPR, kemudian menjadi pejabat. Secara tidak langsung mereka sudah memenuhi tahap-tahapan di bawah ini. Tidak mungkin mereka menginginkan sesuatu yang lebih, tetapi kebutuhan dasar yang di bawahnya belum terpenuhi. Itu jadi prinsip Maslow. Nah, orang belajar ekonomi mempelajari apa saja, yaitu bagaimana individu membuat suatu keputusan, ya, bagaimana seseorang atau individu melakukan interaksi dengan yang lainnya, dan bagaimana perekonomian secara umum bekerja. Bagaimana sih cara kerja dari ekonomi tersebut? Nah, prinsip-prinsip ilmu ekonomi kita lihat bahwa bagaimana kita membuat keputusan, kita harus selalu melakukan trade off. Jadi baik buruknya kita harus lihat, kelebihan dan kekurangannya. Biaya adalah apa yang kita korbankan untuk memperoleh sesuatu. Tentu saja harus ada yang kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Orang rasional berpikir secara bertahap, kita bereaksi terhadap insentif, dan bagaimana orang-orang berinteraksi. Perdagangan dapat menguntungkan semua pihak, ya, jadi prinsipnya ini. Kemudian pasar adalah wahana yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi, dan pemerintah dapat memperbaiki hasil-hasil mekanisme pasar. Jadi adanya keterlibatan pemerintah dengan ekonomi ini tergolong sebagai ekonomi makro, ya. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana suatu perekonomian secara keseluruhan bekerja. Sistemnya seperti apa sih? Standar hidup di suatu negara tergantung pada kemampuan memproduksi barang dan jasa. Kemudian harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Ya, jadi adanya suatu prinsip harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Ketika uang beredar di masyarakat terlalu banyak, maka harga-harga yang terjadi adalah jadi peningkatan harga atau inflasi. Ini adalah yang kita kenal sebagai sebuah teori, ya, teori prinsip yang sangat terkenal. Kemudian masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Adanya keterkaitan yang kuat antara inflasi dan pengangguran. Nah, yang selanjutnya adalah persoalan dari ekonomi. Persoalan yang menghendaki seseorang, perusahaan, atau masyarakat membuat keputusan tentang cara yang terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Jadi dapat kita artikan bahwa kegiatan seseorang, perusahaan, atau masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsinya. Ini adalah pengertian dari kegiatan ekonomi. Ada beberapa kata kunci, ya: memproduksi, mengkonsumsi, nanti juga ada distribusi termasuk.
ini juga tadi sudah disinggung sebelumnya. Masalah perekonomian, tentu saja adanya suatu kelangkaan kebutuhan manusia selalu lebih tinggi daripada faktor produksi yang disediakan oleh alam. Keinginan manusia untuk mendapatkan dan mengkonsumsi barang dan jasa. Nah, arti dari kebutuhan manusia. Pembagian jenis barang, kita lihat ada barang ekonomi, barang bebas. Barang ekonomi itu apa? Yaitu barang yang membutuhkan pengorbanan jika ingin memperolehnya. Nah, ya, seperti tadi ya, kita membutuhkan uang sebagai bagian dari pengorbanan untuk memperoleh barang tersebut. Nah, yang kedua, barang bebas, barang yang untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Ya, misalkan angin ya, udara, air, tetapi untuk daerah-daerah tertentu membutuhkan pengorbanan ya. Nah, faktor produksi, benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Ini faktor produksi ya. Nah, apa saja komponen dari faktor produksi? Ada tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Nah, ini masih bagian dari faktor produksi ya. Ada tanah, sumber alam, ada tanah, hasil tambang, hasil hutan, air untuk irigasi. Kemudian tentu saja membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja juga dibagi-bagi sesuai dengan kemampuan ya. Jadi tenaga kerja kasar, ini berpendidikan rendah tanpa keahlian. Kemudian tenaga kerja terampil, ini keahlian dari pendidikan maupun dari pengalaman yang dia peroleh. Ada juga tenaga kerja terdidik, ini memiliki pendidikan tinggi dan ahli dalam bidang-bidang tertentu ya. Ini yang diharapkan dari teman-teman nanti ya setelah lulus. Ilmu ekonomi. Jadi kita lihat ilmu ekonomi mulai dari definisi, jenis-jenisnya, jenis analisis ekonomi, sifat teori ekonomi, dan alat analisisnya. Dalam ilmu ekonomi itu ada apa saja. Ini definisi ilmu ekonomi bisa nanti kalian pelajari, yaitu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi masyarakat sekarang dan masa mendatang. Ini kita lihat saja kata-kata kunci. Ada kata-kata memproduksi, ya, menghasilkan, kemudian ada juga mendistribusikan, kemudian ada juga konsumsi. Ya, itu adalah definisi dari ilmu ekonomi. Nah, jenis-jenis analisis ekonomi kita lihat ada ekonomi deskriptif, teori ekonomi, ekonomi terapan. Ini ekonomi deskriptif ya, jadi analisa ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam perekonomian. Jadi deskripsikan apa sih yang terjadi dalam perekonomian yang ada. Yang kedua, teori ya, pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Kemudian ada lanjutan dari ilmu ekonomi, ekonomi terapan ya. Jadi cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah dalam ekonomi. Sifat unsur-unsur dari ekonomi ada variabel, asumsi, ada hipotesa, ramalan. Nah, variabel itu apa? Besaran yang nilainya dapat mengalami perubahan. Ini asumsi, permisalan yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat kaitan di antara berbagai variabel dalam teori ekonomi. Ada juga ramalan, teori ekonomi untuk meramalkan keadaan yang akan terjadi. Alat-alat analisis ya, kita bisa menggunakan kurva atau grafik, statistik juga.
Yang pertama kurva, ya, jadi kegunaannya adalah untuk apa? Mempermudah dan memperjelas isi teori ekonomi. Nah, sifat-sifatnya ya, kurva biasa mempunyai dua sumbu, x, y, vertikal horizontal. Tiap sumbu menjelaskan nilai dari suatu variabel, semakin ke atas atau ke kanan menggambarkan bahwa nilai variabel semakin besar ya. Misalnya di sebelah sini ya, kalau misalkan ini suatu sumbu ya. Kemudian ringkasannya dari materi yang kita bahas adalah kesenjangan antara kebutuhan tak terbatas dengan alat pemuas terbatas ya, jadi artinya kelangkaan ya, perlu adanya ilmu, yaitu apa? Ilmu ekonomi. Gunanya untuk apa? Memilih, mengalokasi dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan sehingga dicapai suatu kesejahteraan. Nah, ini ada latihan soal yang selain hal yang sudah dijelaskan tadi. Kira-kira menurut kalian apa sih pentingnya dari ilmu ekonomi dalam kehidupan kita? Ini bisa menjadi perenungan untuk pembahasan lebih lanjut. Ya, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Pembahasan ini kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.